Salam The One Minute of Law Studies. Berjumpa lagi di kanal YouTube ini untuk membahas tentang hukum acara perdata. Di episode lalu kita sudah membahas topik tentang mediasi ya. Jadi kenapa mediasi itu penting, lalu bagaimana prosedur mediasi di pengadilan. Nah, untuk episode kali ini kita khusus membahas tentang mediasi elektronik yang diatur dalam Perma nomor 3 tahun 2022. Namun sebelum itu, rekan-rekan sekalian, kami mohon dukungan dari Anda semua terhadap keberlanjutan kanal ini dengan subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya, terutama bagi mungkin adik-adik yang sedang belajar hukum, sedang menempuh studi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Baik rekan-rekan sekalian, untuk mediasi elektronik ini sebenarnya dijadikan sebagai alternatif ya, merupakan alternatif dari proses mediasi secara manual atau secara konvensional yang selama ini diimplementasikan baik dalam proses penanganan perkara di pengadilan maupun mediasi yang sepenuhnya dilakukan di luar pengadilan. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah membaca Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik, ada setidaknya 4 pokok-pokok norma atau pengaturan dalam Perma tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan prosesnya atau prosedurnya yang dilakukan secara elektronik. Sepenuhnya full secara elektronik, baik dari pelaksanaan maupun administrasi. Nah, administrasinya ini mencakup penentuan atau penunjukan mediator oleh hakim itu dilakukan secara elektronik dalam arti bahwa surat penunjukan tersebut diinput ke dalam sistem informasi pengadilan. Nah, pelaksanaannya juga dilakukan melalui saluran elektronik atau aplikasi tertentu yang disepakati oleh para pihak. Jadi, dalam penentuannya itu mediator boleh memberikan usulan kepada para pihak, namun sepenuhnya pihaklah yang menentukan atas dasar kerelaan atau atas dasar kesepakatan di antara mereka. Lalu kemudian, karena sifatnya alternatif, maka pelaksanaan mediasi elektronik ini harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Jadi kedua belah pihak ini harus sepakat. Kalau misalnya salah satu dari pihak itu tidak sepakat, maka mediasi dilakukan dengan cara biasa melalui pertemuan fisik antara mediator dengan para pihak berperkara. Lalu saluran elektronik dipilih atau ditentukan oleh para pihak. Nah, seperti yang kami katakan tadi, untuk saluran elektroniknya itu dipilih atau ditentukan oleh para pihak, namun mediator boleh memberikan usulan. Nah, usulan mediator ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain misalnya ketersediaan jaringan, keterjangkauan atau akses terhadap aplikasi tertentu, kemudian kemudahan bagi para pihak untuk mengakses. Nah, ada beberapa platform saluran elektronik atau komunikasi audiovisual maupun telekonferensi yang selama ini kita kenal. Saya tidak perlu menyebut merek, saya yakin rekan-rekan sudah pada mengetahui. Nah, itu merupakan saluran-saluran elektronik atau aplikasi yang dapat digunakan oleh para pihak dalam melaksanakan mediasi secara elektronik. Kemudian, nah ini yang menarik nih. Perma nomor 3 tahun 2022 membuka ruang seluas-luasnya bagi mediator maupun para pihak untuk menggunakan seluruh instrumen mediasi yang biasanya digunakan dalam mediasi konvensional atau mediasi manual, termasuk diantaranya adalah penggunaan kaukus ya. Jadi kaukus itu boleh dilakukan juga secara elektronik antara mediator dengan pihak pertama, antara mediator dengan pihak kedua. Nah, model kaukus ini bagaimana cara penggunaannya? Kita analogikan dengan breakout room. Ya, misalnya dalam salah satu platform penyedia layanan video konferensi itu ada aplikasi breakout room, di mana masing-masing peserta itu di-break ke dalam beberapa ruangan yang terpisah satu sama lain dan tidak saling mengetahui apa yang terjadi dalam room tersebut. Nah, ini memungkinkan kaukus dalam mediasi elektronik bisa dilakukan tanpa ada hambatan. Lalu, mungkin dalam perkara tertentu diperlukan pertemuan fisik. Para pihak merasa bahwa
kami perlu bertemu secara langsung gitu, untuk berbicara, untuk melihat situasi, untuk mencoba istilahnya menyelesaikan persoalan-persoalan psikologis atau hambatan-hambatan psikologis, hambatan komunikasi yang mungkin ditemui atau dirasakan dalam pelaksanaan mediasi secara virtual tadi. Nah, Perma nomor 3 tahun 2022 ini memungkinkan itu semua, sehingga jika misalnya mediasi pertama dan mediasi kedua dilaksanakan secara elektronik, maka boleh para pihak atas kesepakatan mereka, Pak, mediator untuk mediasi ketiga, bagaimana kalau kita bertemu secara manual? Nah, itu kalau pihak menyepakati, boleh mediasi itu di-switch atau dialihkan sementara ke mediasi secara konvensional atau manual, lalu mungkin nanti pada tahap berikutnya balik lagi ke mediasi secara virtual. Nah, Perma nomor 3 tahun 2022 ini pada dasarnya menyediakan fleksibilitas yang secara umum dianggap cukup untuk memberikan kenyamanan ya, bagi para pihak dalam melaksanakan mediasi. Di zaman sekarang, di tengah kesibukan para pihak, mungkin ada yang sebagai eksekutif muda, atau mungkin ada yang menduduki jabatan tertentu, atau mungkin dia punya aktivitas yang sangat padat, kebutuhan untuk mediasi elektronik ini menjadi tidak terelakkan, sehingga sistem peradilan kita berupaya merespons ini dengan menyediakan norma atau kaidah yang memberi kemungkinan mediasi elektronik dapat dilaksanakan dengan tanpa mengurangi esensi dari mediasi itu sendiri. Nah, lalu rekan-rekan sekalian, sekarang kita beranjak ke bagian yang kedua, prinsip mediasi elektronik. Prinsip mediasi elektronik ini menurut Perma nomor 3 tahun 2022 itu ada 5. Prinsip yang pertama adalah sukarela, yang kedua rahasia, ketiga efektif, 4 aman, akses terjangkau. Sukarela artinya bahwa mediasi di elektronik itu dilaksanakan atas kesepakatan para pihak secara sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Jadi murni pihak menginginkan itu, menghendaki itu, dan pihak sendiri yang menganggap bahwa ini saluran yang tepat atau cara yang tepat dalam melaksanakan mediasi untuk perkara mereka. Kemudian yang kedua, rahasia. Sebagaimana mediasi konvensional atau mediasi manual, pelaksanaan mediasi secara elektronik juga harus menjamin kerahasiaan para pihak dalam proses tersebut, baik dalam pertemuan lengkap maupun dalam proses kaukus atau pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu dari pihak. Lalu efektif. Efektif ini berkaitan dengan bagaimana pemilihan saluran atau aplikasi untuk pertemuan secara virtual tersebut efektif memberi ruang dan waktu dan kesempatan bagi para pihak untuk mengungkapkan, untuk bertemu, bertatap muka secara virtual secara efektif. Jadi tidak ada halangan-halangan atau tidak ada barrier tertentu, tidak ada celah-celah tertentu yang membuat komunikasi bisa menjadi terganggu. Misalnya suara tidak terdengar jelas, video tidak tampak dengan jelas, lalu mediator juga sulit untuk mengidentifikasi para pihak. Nah, ini perlu untuk diperhatikan terkait dengan efektivitas mediasi elektronik. Lalu keamanan. Jadi yang perlu ditekankan adalah pemilihan saluran itu dianggap ya secara umum mampu menjamin atau memberi jaminan kepada para pihak bahwa pertemuan mereka itu aman, tidak mudah diretas, tidak sebisa mungkin tidak bocor ke publik. Jadi murni menjadi konsumsi para pihak dan mediator. Nah, keamanan ini berkaitan pula dengan sertifikasi keamanan dari aplikasi yang dipilih. Makanya pemilihan saluran atau aplikasi dalam mediasi elektronik ini perlu juga mencermati aspek keamanannya. Keamanan data terutama ya, data security dan data confidential. Lalu setelah itu akses terjangkau. Ini penting, menyelenggarakan mediasi secara elektronik perlu melihat keterjangkauan akses. Apakah kedua belah pihak ini punya jaringan internet yang baik, di daerahnya terdapat jaringan internet yang baik, keduanya sudah melek teknologi, punya pemahaman yang sama. Setidak-tidaknya para pihak ini punya
standing point yang sama untuk melaksanakan mediasi elektronik. Jadi kedua-duanya sudah melek teknologi, punya gawai atau gadget yang cukup mendukung untuk melaksanakan mediasi elektronik tersebut, serta punya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan mediasi secara elektronik. Nah, ini 5 prinsip mediasi elektronik. Kemudian berikutnya pelaksanaan mediasi secara elektronik. Dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik ini, saya mengidentifikasi ada 11 tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Ini wajib. Tanpa adanya kesepakatan para pihak, mediasi secara elektronik tidak boleh dilakukan. Jika tidak ada kesepakatan dari para pihak atau salah satu pihak tidak sepakat, maka mediasi dilaksanakan secara konvensional. Nah, kesepakatan ini dibuktikan dengan ada tanda tangan para pihak ya pada formulir yang disediakan di pengadilan. Nanti formulir ini di-input atau diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan. Jadi pada dasarnya keseluruhan proses ini harus terekam dalam sistem informasi pengadilan. Demikian juga dengan yang ini. Sistem informasi pengadilan itu mencakup keseluruhan sistem komunikasi, sistem informasi di pengadilan, yang mencakup beberapa aplikasi yang terkait satu sama lain, yang di dalamnya mendokumentasikan segala sesuatu terkait dengan penanganan perkara, ya, pengolahan data dan informasi, serta akses terhadap informasi tersebut. Nah, beberapa bagian dari sistem informasi pengadilan ini, misalnya sistem informasi pengurusan perkara atau SIPP, lalu ada e-court, ya, aplikasi peradilan elektronik, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah pencatatan oleh kepanitraan. Jadi untuk kelancaran proses mediasi elektronik ini dan membantu nantinya mediator dalam melakukan verifikasi terhadap kebenaran identitas para pihak, maka dokumen-dokumen seperti KTP, foto, dan form yang sudah ditandatangani oleh para pihak itu diinput oleh kepanitraan dalam sistem informasi pengadilan. Nah, setelah itu penunjukan mediator juga diinput ke dalam sistem informasi pengadilan. Penunjukan mediator ini dilakukan oleh majelis hakim, ya, ditandatangani oleh ketua majelis, ya, secara spesifik ditandatangani oleh ketua majelis, lalu kemudian diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan. Nah, setelah itu dilakukan yang namanya verifikasi identitas. Verifikasi identitas ini adalah tugas mediator. Jadi mediator akan melihat KTP, melihat foto, kemudian mencocokkan dengan pihak yang ada atau yang melaksanakan proses mediasi tersebut. Nah, proses verifikasi identitas ini pada dasarnya dilakukan juga secara virtual. Namun, jika mediator menganggap perlu, maka verifikasi identitas tersebut dapat dilakukan pada mediasi yang dilaksanakan secara fisik. Misalnya mediasi pertama, karena mediator ingin meyakinkan diri, maka dia meminta kepada para pihak untuk hadir secara fisik. Nah, para pihak menyetujui, lalu mereka bertemu secara fisik. Disitulah terjadi proses verifikasi identitas. Kemudian penentuan aplikasi. Ya, penentuan aplikasi ini ada dinamika yang terjadi secara timbal balik. Mediator boleh mengusulkan aplikasi yang akan digunakan. Kemudian para pihak juga memberikan usulan, dan masing-masing pihak itu boleh memberikan pandangannya sendiri terkait dengan aplikasi mana yang lebih cocok untuk digunakan. Nah, penentuan aplikasi ini nanti tertuang dalam persetujuan tertulis para pihak. Jadi para pihak menyetujui, ya, aplikasi apa yang akan digunakan dalam suatu persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh mereka. Nah, persetujuan tertulis ini juga nantinya diinput ke dalam sistem informasi pengadilan sebagai dasar penggunaan aplikasi tertentu untuk mediasi secara elektronik ini. Lalu kemudian mediasi di ruang virtual. Nah, ini mediasi di ruang virtual inilah yang kita maksud sebagai mediasi secara elektronik. Itu dilakukan di suatu ruang virtual, di mana ruang virtual itu disediakan oleh mediator berdasarkan kesepakatan sebelumnya tadi. Jadi misalnya menggunakan aplikasi Z, ya, yang kita tahu itu, lalu menggunakan aplikasi GM, atau mungkin menggunakan aplikasi lain yang memungkinkan terjadinya videokonferensi di antara para pihak dan mediator.
jika ada biaya yang ditimbul dari penggunaan aplikasi tersebut, karena ini didasarkan pada kesepakatan para pihak, maka biayanya ditanggung oleh para pihak. Lalu, penyerahan resume perkara juga dilakukan oleh para pihak secara elektronik jika sejak awal perkara itu didaftarkan melalui e-court, atau para pihak dalam pemeriksaan perkara yang berlangsung secara manual, pertemuan fisik di dalam ruang sidang, menyerahkan resume perkara tersebut, dan resume perkara ini yang kemudian diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan. Kemudian selanjutnya adalah penentuan jadwal dan pertemuan virtual. Nah, mediator dan para pihak dapat menyepakati secara bersama atau memberikan usulan, masing-masing mendapat memberikan usulan, lalu kemudian para pihak memberikan persetujuan terhadap jadwal dan pertemuan virtual yang akan dilaksanakan oleh mereka. Nah, pertimbangannya adalah bagaimana waktu yang ditentukan tersebut memberi kemungkinan besar para pihak untuk dapat hadir. Jadi, mempertimbangkan kesibukan masing-masing para pihak, penentuan jadwal itu harus dilakukan secara bijaksana. Kemudian, nah, seperti yang kami jelaskan tadi, fleksibilitas dalam pelaksanaan mediasi elektronik ini memungkinkan di pertemuan tertentu dalam proses mediasi dilakukan secara fisik. Ketika pihak merasa penting untuk bertemu secara langsung, maka dimungkinkan adanya pertemuan secara fisik. Lalu, dimungkinkan pula dalam proses mediasi tersebut, para pihak menginginkan agar ada ahli atau pihak ketiga atau pihak lain di luar dari perkara yang dihadirkan yang menurut para pihak itu dapat membantu mereka mencapai suatu resolusi atau membantu mereka mempercepat proses mediasi agar para pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian penyampaian hasil mediasi juga dilakukan secara elektronik, diunggah oleh mediator ke dalam sistem informasi pengadilan. Lalu jika terjadi kesepakatan, maka kesepakatan dapat ditandatangani oleh para pihak, baik secara elektronik jika para pihak memiliki tanda tangan elektronik, atau ditandatangani para pihak menggunakan tanda tangan basah atau tanda tangan manual jika tidak ada tanda tangan elektronik tadi. Jadi dokumen kesepakatan bisa berbentuk dokumen elektronik maupun dokumen fisik yang ditandatangani oleh para pihak, termasuk mediator sebagai pihak yang menyaksikan langsung penandatanganan tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian proses tahapan, prinsip, dan norma mediasi secara elektronik di pengadilan menurut Perma nomor 3 tahun 2022. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi yang diperlukan oleh kawan-kawan sekalian dalam memahami prosedur mediasi di pengadilan, khususnya mediasi yang dilaksanakan secara elektronik. Jangan lupa dukung terus kanal ini dengan subscribe, like, and comment. Sekian, salam The 1 Minute of Law Studies.